Shalom kekasih Tuhan, saya percaya hari ini kekasih Tuhan selalu hidup di dalam penyertaan Tuhan. Saya juga selalu berdoa untuk kekasih Tuhan agar Tuhan selalu menjaga, memelihara, dan memberkati kekasih Tuhan dimanapun berada. Nah, hari ini kita akan belajar satu kebenaran firman Tuhan, yaitu diajar untuk bersyukur. Nah, kekasih Tuhan, di balik semua permasalahan-permasalahan hidup, di balik semua pergumulan-pergumulan hidup yang kita hadapi, dan di balik semua musibah yang kita hadapi, Tuhan sementara mengajarkan kita untuk mengucap syukur dalam segala hal. Nah, kekasih Tuhan, ketika Tuhan membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir menuju tanah Kanaan, mereka selama 40 tahun di padang gurun pada waktu itu. Dan selama mereka di padang gurun, Tuhan memelihara mereka secara luar biasa. Bangsa Israel tidak mengalami kekurangan karena Tuhan memelihara mereka secara ajaib. Nah, kekasih Tuhan, tetapi kita lihat apa respon mereka terhadap kebaikan Tuhan, apa respon mereka terhadap pemeliharaan Tuhan ketika mereka di padang gurun. Kita lihat di dalam Bilangan yang ke-11 ayat yang ke-6. Kita baca ayat ini, Bilangan 11 ayat yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Tetapi sekarang kita kurus kering, tidak ada sesuatu apapun kecuali mana ini saja yang kita lihat. Nah, kekasih Tuhan, di dalam Bilangan 11 ayat yang ke-6, orang-orang Israel ketika mereka di padang gurun, mereka selalu mengeluh akan beratnya kehidupan mereka. Sebenarnya mereka tidak berat dalam kehidupan mereka, karena Tuhan selalu mencukupi apa yang mereka butuhkan. Tuhan berikan makan, Tuhan berikan perlindungan bagi mereka. Mereka tidak mengalami kekurangan, tetapi bangsa Israel adalah bangsa yang keras kepala. Oleh sebab itu mereka selalu mengeluh dan mengeluh dalam kehidupan mereka. Di dalam ayat yang ke-6 ini sangat jelas, tetapi sekarang kita kurus kering, kata mereka. Tidak ada sesuatu apapun, kata mereka di dalam ayat yang ke-6. Ini menunjukkan bahwa mereka tidak bersyukur atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup mereka. Mereka tidak bersyukur kalau Tuhan sudah membawa mereka keluar dari perbudakan menuju tanah Kanaan. Mereka tidak bersyukur. Justru mereka mengeluh dan mengeluh. Nah, kekasih Tuhan, kita akan melihat apa tindakan Tuhan terhadap bangsa Israel. Atas keluhan mereka, mereka selalu mengeluh dalam kehidupan mereka. Apa yang Tuhan lakukan bagi mereka? Kita lihat di dalam Bilangan ke-11 ayat yang ke-33. Kita baca ayat ini bersama-sama. Nah, kekasih Tuhan, demikian firman Tuhan. Selagi daging itu ada di dalam mulut mereka, sebelum dikunyah, maka bangkitlah murka Tuhan terhadap bangsa itu, dan Tuhan memukul bangsa itu dengan suatu tulah yang sangat besar. Nah, kekasih Tuhan, ayat ini sangat jelas menunjukkan bahwa Tuhan murka terhadap kelakuan, terhadap sifat bangsa Israel yang demikian. Mereka selalu mengeluh dan mengeluh, tidak mengucap syukur atas pemeliharaan Tuhan bagi mereka di padang gurun. Tuhan pelihara mereka secara luar biasa. Tetapi apa balasan mereka? Mereka selalu mengeluh dan mengeluh. Oleh karena itu di dalam ayat yang ke-33, Tuhan berikan tulah yang sangat besar bagi mereka. Tuhan murka terhadap mereka. Nah, kekasih Tuhan, ini pembelajaran bagi kita agar supaya di dalam kehidupan kita harus selalu mengucap syukur atas apapun yang kita hadapi dalam kehidupan kita. Nah, saya akan bacakan satu ayat di dalam 2 Tesalonika 5 ayat yang ke-18 untuk kita semua. 2 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Dikatakan firman Tuhan demikian. 2 Tesalonika 5 ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Nah, kekasih Tuhan, Tuhan mengajarkan kita agar supaya kita ini mengucap syukur dalam segala hal. Dalam segala hal. Bukan satu hal, dua hal, dan tiga hal. Dalam segala hal. Apapun yang kita hadapi dalam hidup ini, kita selalu mengucap syukur. Mungkin itu menyakitkan, mungkin itu mengecewakan. Tetapi percayalah, di balik semua apapun masalah yang kita hadapi, di balik semua pergumulan yang kita hadapi, di balik semua musibah yang kita hadapi, percayalah, ada kebaikan Tuhan di balik semuanya itu. Tuhan tidak pernah merancangkan yang tidak baik dalam kehidupan kita. Rancangan Tuhan itu rancangan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh karena itu tidak ada alasan
untuk kita tidak mengucap syukur dalam kehidupan kita. Tuhan selalu memelihara kita, kekasih Tuhan. Hari ini kita masih bisa bernafas saja. Itu adalah kebaikan Tuhan yang luar biasa dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, kekasih Tuhan, tidak ada alasan untuk kita tidak mengucap syukur dalam kehidupan kita. Apapun peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita, apapun musibah yang kita hadapi, ingat baik-baik, kekasih Tuhan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Mari kita meresponi kebaikan Tuhan dalam hidup kita dengan mengucap syukur kepada Tuhan. Nah, kekasih Tuhan, orang yang mengucap syukur adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Demikian firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua.